I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana dengan NIM B2206016, semester 2, Prodi S1 Pidana, Fakultas Kesehatan Universitas Megawonokalopo, dengan mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Dosen pengampu mata kuliah Yusianti SST M.Sc. Sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi fisiologi sistem reproduksi dalam kehamilan. Sebelum masuk ke dalam materi adaptasi fisiologi sistem reproduksi dalam kehamilan, alangkah baiknya kita memahami apa kehamilan tersebut. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Adaptasi fisiologi sistem reproduksi dalam kehamilan. Yang pertama, vulva dan vagina. Pada trimester pertama, pengaruh hormon estrogen, vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah sehingga nampak semakin merah dan kebiruan. Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya distensi selama persalinan dengan memproduksi mukosa vagina yang tebal. Selama masa hamil, pH sekresi vagina menjadi asam. Peningkatan pH membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina, khususnya jamur. Trimester kedua, karena hormon estrogen dan progesteron terus meningkat dan terjadi hipervaskularisasi mengakibatkan pembuluh darah alat genitalia membesar. Hal ini dapat dimengerti karena oksigenasi dan nutrisi pada alat-alat genitalia tersebut meningkat. Pada trimester ketiga, dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami peregangan pada waktu persalinan. Dengan meningkatnya ketebalan mukosa, mengendornya jaringan ikat. Perubahan ini mengakibatkan bertambah panjangnya dinding vagina. Yang kedua, serviks. Trimester pertama kehamilan, berkas kolagen menjadi kurang kuat, terbungkus. Hal ini terjadi akibat penurunan konsentrasi kolagen secara keseluruhan. Trimester kedua, konsistensi serviks lunak dan kelenjar-kelenjar di serviks akan berfungsi lebih dan akan mengeluarkan sekresi lebih banyak. Pada trimester ketiga, pada saat kehamilan mendekati atam, terjadi penurunan lebih lanjut dari konsentrasi kolagen. Proses kehamilan yang berikutnya akan berkurang. Perbaikan serviks terjadi setelah persalinan hingga siklus kehamilan yang berikutnya akan berkurang. Dan yang ketiga, uterus. Trimester pertama. Pada minggu pertama kehamilan, uterus masih seperti bentuk aslinya, seperti buah alpukat. Seiring dengan perkembangan kehamilan, daerah fundus dan korpus akan membulat dan akan menjadi bentuk sferis pada kehamilan 12 minggu. Pada trimester kedua, pada kehamilan cukup bulan, ukuran uterus adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 40.000 cc. Hal ini memungkinkan bagi adekuatnya akomodasi pertumbuhan janin. Pada trimester ketiga, pada akhir kehamilan, uterus akan membesar dalam rongga pelvis dan seiring perkembangannya, uterus akan bentuk menyentuh dinding abdomen. Keempat, ovarium. Trimester pertama, pada permulaan kehamilan masih terdapat corpus luteum, graviditatum berdiameter kira-kira 3 cm, kemudian korpus mengecil setelah plasenta terbentuk. Pada trimester kedua, pada usia 16 minggu, plasenta mulai terbentuk dan menggantikan fungsi corpus luteum graviditatum. Pada trimester ketiga, korpus luteum graviditatum sudah mulai berfungsi karena oleh plasenta yang telah terbentuk. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.